Hai teman-teman, saya Sulistiawasono. Di video ini saya sering membahas tentang hipnoterapi dan main teknologi. Dan di dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kenapa sih Anda harus hipnoterapi. Dalam perspektif hipnoterapi, pikiran itu dibagi menjadi dua lapisan. Pikiran sadar sama pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini pikiran yang bersifat logika, logis, analitik, dan pengambilan keputusan. Serta kritis nih. Pikiran bawah sadar inilah yang menyimpan segala bentuk emosi. Menyimpan dalam bentuk pengalaman-pengalaman Anda. Dari usia 0 sampai sekarang. Nah, tahukah Anda ternyata menurut research, pikiran sadar itu mempengaruhi kehidupan Anda itu hanya 12%. Padahal pinter, tapi mempengaruhi kehidupan Anda hanya 12%. Sisanya 88% itu yang mempengaruhi adalah pikiran bawah sadar Anda. Nah, sekarang kita lihat dari sifat. Sifat dari pikiran bawah sadar kita itu bersifat netral. Yang artinya sebenarnya tidak bisa membandingkan itu benar atau salah. Tidak bisa melihat layak atau tidaknya. Karena pikiran bawah sadar itu bersifat netral. Bayangkan, mempengaruhi kita kan 88%. Kalau yang tersimpan emosi negatif, kira-kira apa yang terjadi? Anda akan mengalami kejadian-kejadian yang berdampak negatif. Seperti cemas, mudah emosi, itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Sebenarnya perasaan negatif seperti cemas, emosi, mudah panik, terus mudah marah, mudah tersinggung, itu kenapa sih? Ini karena pikiran bawah sadar Anda menyimpan sebuah peristiwa di masa lalu. Entah di usia berapa. Saya kan lupa, yang lupa itu kan pikiran sadarnya. Tapi pikiran bawah sadar ini masih menyimpan dengan sangat baik dan rapi. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi inilah yang mempengaruhi munculnya emosi-emosi negatif yang tentunya itu Anda rasakan seperti saat ini. Nah, kenapa penting Anda menjalani proses hipnoterapi? Karena dalam hipnoterapi kita fokus untuk melepaskan emosi-emosi negatif ini dari pikiran bawah sadar Anda. Dengan cara kita merekonstruksi ulang kejadian masa lalu. Kejadian masa lalu atau luka batin masa lalu yang mengakibatkan emosi-emosi negatif itu. Ya memang hipnoterapi itu bukan seperti pil ajaib, sekali jentik langsung jadi. Karena hipnoterapi itu juga seperti treatment terapeutik. Bisa 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi, 4 sesi, 5 sesi. Tergantung dari tingkat keluhan masing-masing orang. Ada 2 indikator menilai itu. Yang pertama, Anda kategori orang sugestible enggak? Sugestif enggak? Sugestif apa? Bisa menerima informasi komunikasi, bisa ngikuti dengan sangat baik si terapisnya. Yang kedua, tingkat keluhan Anda ini, Anda bisa menjelaskan enggak secara spesifik? Atau tingkat keluhan Anda ini masuk kategori yang ringan, sedang, atau berat. Atau bahkan mungkin sangat berat. Dan itulah yang mempengaruhi jumlah berapa sesinya. Dalam hipnoterapi, Anda nanti akan merasakan sensasi nyaman, tenang. Dan Anda itu masih mendengarkan. Loh, kok bisa ya masih mendengarkan? Harusnya kan tidak sadar. Nah, ini salah persepsi, salah prasangka. Jadi, hipnoterapi yang masih mendengarkan dalam kondisi relaksasi, itulah gelombang otak kita dari kesadaran beta turun ke alfa. Bahkan ketika sangat amat rileks, turunnya ke theta. Nah, dalam proses inilah itu kita lakukan dengan cara Anda dibimbing terapis. Jadi gitu. Untuk
membawa Anda berada di kondisi sangat rileks dan tenang. Posisi itulah ketika sudah rileks, Anda melakukan proses terapeutik. Mencari akar masalahnya, melepaskan emosi negatifnya, didamaikan dirinya, diinstal ulang program sesuai apa yang Anda kehendaki. Jadi gitu. Nah, protokol tadi itu protokol yang dilakukan di klinik Teta Medica Hipnoterapi. Jadi kami tidak melakukan terapeutik berbasis sugesti. Anda keluhan apa, misalkan kecemasan gitu. Langsung, mulai saat ini Anda cemasnya hilang. Jadi enggak seperti itu kawan. Kalau di Teta Medica itu mencari akar masalahnya terlebih dahulu. Kita rekonstruksi ulang. Baru kita program secara bertahap sesuai tujuannya. Loh, kok harusnya seperti itu sih? Kenapa nggak langsung sugesti saja? Kan di hipnosis. Kan dalam kondisi hipnosis. Nah, jadi gini, pikiran itu saya analogikan seperti gelas. Gelas. Bayangkan ketika awalnya gelas ini berisi racun. Ya, atau pikiran Anda berisi emosi negatif. Dan kemudian di gelas ini Anda ingin mengisi air sirup segar. Kira-kira, apakah air sirup segar ini langsung Anda isi ke gelas yang berisi racun itu terus kemudian Anda minum? Saya yakin tentunya tidak. Demikian juga pikiran. Kalau pikiran kita masih keruh dengan masalah emosi negatif, maka kalau kita langsung kasih sugesti, itu juga dampaknya kurang baik. Mungkin Anda merasakan nyaman sementara, tapi itu nanti akan kembali lagi. Nah, kembali ke gelas tadi. Tentunya yang kita lakukan ketika kita tahu ternyata isi gelas ini racun, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah melepaskan racun ini, mengeluarkan racun ini dari gelasnya. Ketika sudah tertuang semuanya, sudah keluar semua, apakah sudah selesai? Oh, belum. Ada fase berikutnya yaitu membersihkan wadahnya terlebih dahulu. Kalau di pikiran dengan cara penerimaan mendamaikan dirinya dahulu. Oke, bisa dipahami. Ketika sudah keluar dan bersih wadahnya, baru kita isi dong dengan program-program positif sesuai yang dikehendaki oleh Anda. Anda ingin apa? Ingin ini, ingin itu yang positif. Nah, itu baru diinstal. Makanya hipnoterapi itu sebenarnya dalam perspektif kacamata saya pribadi dan menggunakan protokol Teta Medica itu justru tidak disarankan hipnoterapi hanya 1 sesi. Minimal itu 3 sesi. Sesi 1 fokus pada melepaskan. Sesi 2 fokus untuk mencari akar masalahnya. Sesi 3 fokus untuk menginstal ulang pikiran bawah sadar untuk masa depannya. Nah, itulah kenapa Anda harus hipnoterapi saat Anda merasakan gangguan-gangguan psikologis. Apakah bisa? Misalkan Anda ke praktisi tenaga kesehatan mental yang lainnya. Tentunya bisa dong. Bisa banget. Anda bisa ke psikolog klinis, ke konselor, atau ke psikiater. Bisa. Anda tinggal milih. Ada baiknya juga Anda konsultasi dulu ke psikiater atau ke psikolog. Agar tahu sebenarnya Anda itu keluhannya apa, sakitnya apa, gangguan psikologisnya itu apa. Jadi gitu. Nah, semoga ini mencerahkan Anda semua, semoga video ini juga bermanfaat. Jadi, nggak perlu takut ke hipnoterapi, karena hipnoterapi itu untuk hidup yang lebih baik. Hipnoterapi itu 100% sangat ilmiah. Bahkan diajarkan di beberapa kampus. Dan yang mempelajari dan mengembangkan hipnoterapi itu banyak seorang dokter. Artinya ini sangat aman untuk Anda. Namun perlu diperhatikan yaitu Anda perlu cermat mencari hipnoterapis kompeten sesuai yang bisa membantu masalah Anda. Saya Masul mengucapkan see you at the top. Bye.